Selamat pagi untuk kita semua. Senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih melalui YouTube HKBP Taman Mini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tentunya menjadi kekuatan, pengharapan dan sukacita bagi kita. Marilah kita berdoa. Segala hormat dan puji kami sampaikan kepadamu ya Allah, yang karena kebaikan-Mu dan karena kasih setia-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami Tuhan hantarkan di hari yang baru ini. Dengan sukacita yang baru kami sambut semua kebaikan-Mu. Dan saat ini terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Rendahkan hati dan pikiran kami agar hati kami benar-benar mendengarkan suara-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Kamis 16 November 2023 diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih merupakan hukum yang paling utama dalam kekristenan. Hal ini sudah Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu. Dia menjadi teladan bagi kita. Lihatlah bagaimana Yesus membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Oleh karenanya tepatlah Yesus yang mengajarkan kepada kita, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Kasih dikatakan akan membuat perbuatan-perbuatan baik menjadi bermakna. Juga bermakna di hadapan manusia, terlebih bermakna di hadapan Tuhan. Kasih pun mampu membuat kita terhindar dari jebakan berbagai jenis dosa. Lihatlah apa yang dikatakan Petrus dalam renungan kita pada hari ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tentu nas ini bukan berarti bahwa dengan mengasihi maka dosa kita dihapus atau terhapus. Atau dengan kata lain, perbuatan baik bisa menjamin keselamatan dan pengampunan dosa. Karena itu hanya disediakan lewat atau di dalam Kristus. Yang dimaksudkan Petrus yaitu mengacu kepada ketidaksempurnaan kita. Meski kita sudah lahir baru, kita tidak akan sepenuhnya bebas dari dosa. Meski kita sudah menjauhi larangan, ada waktu-waktu di mana kita gagal untuk taat. Ada masa bagi kita begitu lemah sehingga terjatuh kembali ke dalam dosa. Kita masih kerap berbuat kesalahan. Kita masih tergoda oleh tipu muslihat si jahat. Daging yang lemah masih sering mengganggu dan mengatasi roh yang penurut. Salah satu contoh, kita mengasihi orang, tapi kemudian orang tersebut berbuat jahat kepada kita. Lalu kita terganggu karenanya, mulai membenci dan sulit mengampuninya. Bukankah kita jadi begitu karena mereka yang mulai? Bukankah mereka yang memprovokasi? Bisa jadi, tapi kasih yang tetap terjaga kehangatannya harus memampukan kita untuk terus mengampuni. Mengatasi luka-luka di masa lalu, sehingga seharusnya sulit bagi dosa untuk tumbuh dalam sebuah kehidupan yang kaya di dalam Kristus. Dan itu akan membuat kita terhindar dari banyak sekali peluang untuk berbuat dosa dalam perjalanan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang dibiarkan dingin akan membawa kita masuk pada perbuatan dosa. Di sisi lain, kasih yang terjaga suhunya dalam kehangatan dalam diri kita bisa menjauhkan kita dari banyak dosa. Selain itu, kasih pun menjadi jendela bagi orang-orang di sekitar kita untuk mengenal dan mengalami
Tuhan lewat diri kita. Sehingga melalui kasih itu kita menghadirkan kebaikan Tuhan dalam segala hal. Itu jelas disebutkan Yesus sendiri. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Oleh karena itu tetaplah dekat dengan Tuhan, terus kenal pribadinya lebih dalam lagi. Itu akan berfungsi sebagai penjaga kehangatan kasih di dalam diri kita. Jangan abaikan saat teduh. Jangan lewatkan waktu-waktu berdoa dan bersekutu dengannya. Dan tentu jangan lupa bersyukur. Tekunlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan hindari pertemuan-pertemuan ibadah yang tidak menumbuhkan iman kita. Selanjutnya, teruslah berjuang untuk mengaplikasikan kasih kepada sesama kita. Itu akan membuat kita hidup lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, dan tentram. Mari periksalah hati kita saat ini. Apakah masih ada kasih di sana? Dan apakah kasih itu masih terasa hangat atau suam-suam kuku? Kasih yang hangat menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang dingin membuka banyak sekali celah untuk dosa. Selamat mengasihi. Amin. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah sumber kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak-Mu ini mampu mengasihi Engkau, mampu mengasihi sesama kami. Dengan merendahkan hati kami, dengan menyangkal diri kami. Sehingga jikapun kami bertemu dengan orang-orang yang melukai, mengecewakan, menyakiti hati kami, mengingat kasih-Mu yang besar, kami mampu dan mau mengasihi mereka yang pernah melukai dan menyakiti hati kami. Sehingga hati kami penuh damai dan sukacita. Terima kasih, Kau berkatilah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang penuh kasih, memaafkan dan mengampuni sesama kami. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap jemaat-Mu, yang terus menyertai jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada. Bahkan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Kau berilah kekuatan. Kau hiburkanlah hati kami masing-masing, agar kami selalu kuat untuk menjalankan kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua, tetap sehat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.